Halo, selamat datang di Kusuma Channel. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kata Bang Wisnu, di saat kamu melihat teman-teman kamu sudah berhasil, hei, jangan bersedih. Bisa jadi sekarang kamu ada di bawah. Mungkin besok tenggelam. Oke gengs, kali ini gue mau nge-review film yang berjudul Carter 2022. Menceritakan seorang agen CIA yang sudah menjadi warga Korea Utara yang menjalani misi rahasia dengan risiko yang sangat besar demi menyelamatkan anak dan istrinya. Aduh, karena 15 menit lagi kayaknya mak minta anterin ke arisan tingkat RT nih. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Ciao. Kisah diawali dengan 8 orang agen CIA yang sedang menuju suatu tempat untuk menjalankan misi penjemputan seorang dokter bernama Dr. Jung, yang mana dianulir Dr. Jung berhasil menyembuhkan putrinya dari infeksi virus mutan DMZ, yang mana virus ini akan merubah karakter orang-orang yang terinfeksi menjadi ganas dan akan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya dalam waktu 5 menit setelah terjangkit virus tersebut, dan akan meninggal dalam waktu 13 hari. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka menemukan seorang laki-laki dengan luka jahitan di belakang kepalanya. Diketahui laki-laki ini adalah orang yang bersama Dr. Jung sebelumnya. Namun laki-laki ini tidak mengingat apapun yang sudah terjadi. Ketika ada suara handphone berasal dari dalam lemari dan menerima panggilan handphone tersebut, penelpon pun minta diberikan telepon tersebut kepada salah satu agen yang ada di situ. Dan tiba-tiba terdengar suara misterius yang mengatakan bahwa tempat itu akan meledak dalam 20 detik dan mengatakan bahwa laki-laki itu adalah Carter, dan memerintahkan Carter untuk segera melompat ke arah gedung sebelahnya. Sialnya, gedung itu berisi gerombolan para gangster yang sedang mandi bersama. Carter dengan keadaan bingung menanyakan siapa sebenarnya suara misterius itu. Suara itu mengatakan Carter akan mendapatkan jawabannya, namun Carter harus mengikuti perintahnya. Lalu suara itu memerintahkan Carter untuk segera pergi dari tempat itu karena para agen CIA masih memburunya. Namun Carter harus menghadapi puluhan gangster yang ada di situ. Tak hanya gerombolan gangster, ternyata kelompok CIA yang lain terus memburunya dengan mengikuti petunjuk suara misterius yang bisa mengakses keadaan berradius 50 meter di sekelilingnya melalui perangkat yang ada di dalam tubuhnya. Carter pun mengikuti arahan dari suara misterius tersebut. Suara misterius mengatakan agar Carter menghabisi salah satu agen CIA dan mengambil perangkat agen CIA tersebut, lalu menyerahkan ke sebuah mobil yang ada di ujung gang. Berdebat dengan suara misterius tentang siapa suara itu dan kenapa Carter diburu CIA. Suara itu hanya mengatakan Carter harus bekerja sama dengan suara yang memerintahnya kalau mau tetap hidup, dan mengancam akan meledakkan bom yang tertanam di gigi Graham Carter jika Carter tidak bisa bekerja sama.
Setelah sampai di mobil yang dituju, Carter bertemu dengan Eugene yang merupakan agen BIN Korea Selatan yang menangani hubungan strategis Korea Selatan dengan Korea Utara. Dan suara misterius itu bernama Jung Hae dari Departemen Luar Negeri Korea Utara. Jung Hae menjelaskan bahwa sekarang kedua Korea sedang bekerja sama mengembangkan vaksin virus DMZ yang dilakukan oleh Dr. Jung yang sudah berhasil menyembuhkan anaknya bernama Hana dari infeksi virus tersebut. Untuk memproduksi skala besar harus dilakukan pengambilan sampel darah dari Hana di pusat penelitian yang ada di Korea Utara. Namun dalam perjalanan Hana diculik oleh seorang agen CIA. Carter ditugaskan untuk menemukan dan membawa Hana ke Korea Utara. Jung Hae juga menjelaskan bahwa Carter adalah seorang komandan yang merencanakan misi pencarian Hana ini, yang mana ia memiliki istri yang sudah meninggal dan anak yang bernama Yong Hae yang sedang terinfeksi virus tersebut dan berada di pusat penelitian Korea Utara. Eugene memberikan persenjataan dan meminta Carter mengikuti arahan Jung Hae lagi supaya menemukan Hana agar anaknya bisa selamat. Melalui perangkat agen CIA yang sudah diretas oleh Eugene, Jung Hae mengarahkan Carter ke tempat keberadaan Hana dan Carter harus segera menemukan Hana dan membawa Hana ke pusat penelitian hari itu juga. Dikarenakan orang yang terinfeksi hanya bertahan 13 hari dan Yeon Hae anaknya sudah memasuki hari ke-13. Ketika menemukan Hana, Hana sempat menolak diajak Carter. Setelah Jung Hae mengatakan untuk memberikan handphone yang ada di jaket Carter ke Hana, lalu Hana berbicara dengan Dr. Jung ayahnya, barulah Hana mempercayai dan mau mengikuti Carter. Lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Tak berjalan semulus itu. Pada saat Carter terpojok, muncul agen CIA bernama Smith dan menyebut nama Carter Lee dan memberikan informasi tentang Carter yang lahir di Korea Selatan lalu pindah ke New York di umur 11 tahun dan pada tahun 2014 dikirim ke Korea Utara sebagai jurnalis lalu menjadi warga negara Korea Utara. Smith bertanya kenapa Carter kembali ke Korea Selatan dan mengacaukan pekerjaannya. Tiba-tiba muncul seorang agen wanita yang mengatakan kepada Smith hasil analisa CCTV yang mana pergerakan Carter 87% mirip dengan mantan agen CIA Michael Bean yang dikirim ke Suriah dan dilaporkan sudah tewas, namun jasadnya belum ditemukan sampai sekarang. Smith mencurigai luka jahitan yang ada di kepala Carter dan mencabut sehelai rambut Carter untuk melakukan tes DNA agar mengetahui kebenarannya. Ketika Smith mendapat laporan bahwa ada gelombang radio di tubuh Carter, Smith memerintahkan salah satu anak buahnya untuk men-scan tubuh Carter. Mereka menemukan sinyal aneh di geraham Carter dan mencabut geraham tersebut. Suara Jung Hae mengatakan bahwa gigi itu akan meledak dalam 5 detik dan aksi heroik dan memacu adrenalin pun terjadi ketika Carter dan Hana akan pergi dari tempat itu. Setelah sampai di suatu tempat, mereka melihat segerombolan orang-orang yang sedang berdemonstrasi menuntut dikembalikannya Dr. Jung ke Korea Utara untuk mengembangkan vaksin virus DMZ. Lalu Carter dan Hana bergabung dengan kelompok tersebut. Tak lama kemudian, berita pemberitahuan Dr. Jung sudah ada di pusat penelitian dan meminta agar warga tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Karena pihak Amerika Serikat mengatakan virus mutan DMZ adalah virus yang sengaja diciptakan oleh pihak Korea Selatan untuk mengkudeta Korea Utara. Pada kenyataannya, kedua Korea sedang bekerja keras untuk bekerja sama mengembangkan vaksin antivirus mutan DMZ tersebut. Pada saat Carter dan Hana masuk ke sebuah gang kecil, Carter mendapatkan sebuah pesan di handphonenya yang mengatakan kalau dia adalah Michael Biehn, dan sebuah video yang memperlihatkan dirinya dengan wanita yang mana wanita itu adalah agen CIA tadi, dan memerintahkan Carter pergi ke halte dan naik bus yang bernomor 2525 agar lebih jelas. Saat Jung Hae memerintahkan Carter untuk masuk ke mobil yang sudah bersiap menunggunya, Carter dengan pikiran yang bingung akhirnya masuk ke bus yang diarahkan dari pesan di handphonenya tadi. Dan saat Carter memasuki bus tersebut, agen wanita CIA memutuskan sinyal suara Jung Hae dan mengatakan kalau dia lebih mengenali Carter daripada suara Jung Hae. Wanita ini mengatakan dulunya mereka pernah mengalami hidup mati bersama. Apalah daya, Carter atau Michael Biehn tidak mengingatnya sama sekali. Dan pada saat wanita ini meyakinkan Carter, tiba-tiba pada saat Carter dan Hana akan pergi, sekelompok agen CIA merebut Hana dengan pasukan yang menggunakan motor. Dibantu kedatangan Eugene dan rekannya, aksi kejar mengejar pun terjadi. Eugene dan rekannya harus tewas dalam aksi tersebut. Melalui alat komunikasi agen CIA, Carter mendengar suara agen CIA wanita yang mengatakan hasil tes DNA membenarkan kalau Carter adalah Michael Biehn. Namun atasan CIA tetap memerintahkan untuk membunuh Carter karena dianggap dia sudah berkhianat. Setelah Carter menyelamatkan Hana, Jung Hae mengarahkan Carter ke sebuah bandara yang mana di sana sudah ada Direktur BIN Korea Selatan yang bernama Kim. Ini dapurnya. Yang mana Kim akan mengantarkan Carter dan Hana ke pusat penelitian Dr. Jung yang berada di Korea Utara. Dengan pengawalan ketat pihak Korea Selatan dan Korea Utara, Carter pun diterbangkan ke Korea Utara. Di dalam pesawat, setelah Carter bertemu dengan para militer Korea Utara, Carter dan Hana pun masuk ke ruangan UKP untuk dirawat luka-lukanya. Saat mengganti pakaian, Carter menanyakan ke Direktur Kim apakah benar dia memilih misi ini untuk menyelamatkan anaknya. Direktur Kim mengatakan bahwa Carter akan mendapatkan jawabannya setelah semua misi ini selesai. Dan kemungkinan masih ada yang mengincar Hana dalam pesawat ini, karena mungkin saja pihak CIA menyewa mata-mata dalam pesawat tersebut. Tiba-tiba pesawat tergoncang yang menurut laporan anggota BIN yang lainnya bahwa mereka kehilangan kontak dengan kokpit. Pada saat Direktur Kim ke ruangan kokpit, dia menemukan sang pilot dan asistennya sudah dalam keadaan pingsan setelah meminum kopi dari seorang militer perempuan Korea Utara yang berada di sana. Ketegangan terjadi ketika Direktur Kim mencurigai perempuan Korea Utara sudah memasukkan virus DMZ ke kopi si pilot. Dikhawatirkan semua yang ada di pesawat akan mati kalau virus yang ada di pilot tersebut bermutasi. Lalu tiba-tiba suara Jung Hae mengatakan kepada Carter bahwa dia mendeteksi panas di ruang kargo. Setelah Carter sampai di ruang kargo, dia menemukan Hana dalam keadaan terikat dan mata tertutup, yang mana itu adalah ulah perawat yang sudah berkhianat menjadi mata-mata Amerika.
Ketika perawat itu akan menyuntikkan virus mutan ke Carter, datang Direktur Kim yang menyelamatkan. Namun ketika Direktur Kim memaki perawat tersebut karena telah berkhianat, hal tak terduga pun terjadi. Sang perawat merebut senjata Direktur Kim dan menembak Direktur Kim hingga tewas. Dan pada saat Hana akan mencari bantuan, dia sempat melihat perawat meledakkan ruang kargo yang membuat Carter terpental keluar. Setelah sampai di ruang penumpang, Hana menyampaikan kalau Direktur Kim terbunuh oleh perawat Korea Utara, yang hal itu membuat saling curiga antara pihak Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum Hana menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba perawat Korea Utara muncul yang mengatakan kalau Direktur Kim adalah mata-mata CIA. Bersama dengan itu muncul tentara Korea Utara dari ruang kokpit yang sudah terinfeksi virus DMZ dan membuat keadaan di pesawat semakin kacau. Si perawat memanfaatkan keadaan tersebut membawa Hana kabur dengan melompat dari pesawat, diikuti Carter yang ternyata sejak tadi Carter bergantungan di badan pesawat. Adegan perebutan Hana di udara pun terjadi. Meski Hana berhasil direbut oleh Carter, namun setelah mendarat, Carter pun dikejar oleh kelompok pengkhianat Korea Utara yang lainnya. Setelah membereskan para pengkhianat Korea Utara dengan petunjuk Jung Hae, Carter dan Hana menuju titik penjemputan yang tak jauh dari sana, yang mana Carter kembali dihadapkan dengan orang-orang yang sudah terinfeksi virus mutan DMZ, yang mana orang-orang yang terinfeksi akan menjadi brutal dan menyerang orang-orang yang belum terinfeksi. Setibanya di seberang jembatan, datanglah tim penjemputan. Di sini kita diperlihatkan dengan sosok seorang wanita. Ini adalah Jung Hae, yang mana suaranya lah yang mengarahkan Carter dari awal film tadi. Dan muncullah seorang jenderal yang bernama Kim Jong Hyuk, yang sepertinya sangat mengenali sosok Carter. Sesuai dengan kesepakatan, Carter akan dikembalikan ingatannya setelah misi ini selesai. Namun pada saat Jung Hae melepaskan alat komunikasi di telinga Carter, tiba-tiba jenderal melanggar kesepakatan mereka. Jenderal memerintahkan prajuritnya untuk menahan Carter dan membawa Jung Hae dan Hana bersamanya. Yang ternyata jenderal berkeinginan untuk menguasai Korea Utara dan akan membiarkan virus berkembang di Amerika dan Korea Selatan, sehingga akan menciptakan dunia baru. Melalui dua prajurit yang akan mengeksekusinya, Carter mengetahui bahwa Hang Jung Hae yang merupakan prajurit wanita terbaik Korea Utara itu adalah istrinya. Dengan memanfaatkan situasi yang mana para prajurit diserang oleh orang-orang yang terinfeksi virus, Carter dapat meloloskan diri dan mendapatkan informasi keberadaan Jung Hae melalui salah satu prajurit yang akan mengeksekusinya itu.
Setelah sampai di pusat penelitian, Carter melihat sang jenderal yang ingin mengajak Jung Hae bekerja sama untuk menguasai Korea Utara langsung menembak ke arah gedung dan menerobos masuk untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Di tengah serangan para prajurit Korea Utara dan orang-orang yang sudah terinfeksi virus mutan, Carter dan Jung Hae berusaha keluar dari tempat itu bersama Dr. Jung dan Hana. Dalam perjalanan, Jung Hae mengatakan kalau ada kereta Tiongkok yang akan menuju Dandong dan kereta itu tak akan diganggu oleh pemerintah Korea Utara, mereka akan menuju ke kereta tersebut. Namun akan memasukkan serum BD7 terlebih dahulu ke perangkat yang tertanam di kepala Carter agar mengembalikan ingatan Carter sepenuhnya. Yang mana Jung Hae meminta bantuan Dr. Jung untuk melakukannya. Dan pada saat serum dimasukkan, Carter mulai mengingat di mana pada saat dia bersama Jung Hae dan Yoon Hae akan kabur dari Korea Utara, yang mana dihadang oleh Jenderal Kim Jong Hyuk dan pasukannya. Dan pada saat itulah Carter menawarkan diri untuk mencari Hana dan minta dihapus memori ingatannya dengan BD7 agar ia tidak kabur karena kekhawatiran jenderal kepada Carter, yang mana dulunya Carter adalah agen CIA. Kemudian Jenderal Kim menyuntikkan virus DMZ ke Yoon Hae sebagai jaminannya. Kembali ke masa sekarang, yang mana mobil yang mereka kendarai terhenti karena roda mobil itu masuk ke lubang. Jung Hae meminta Carter pergi ke arah kereta Tiongkok yang sedang melintas dengan membawa Yoon Hae dan Hana. Sementara Jung Hae dan Dr. Jung menghadapi para tentara yang terus mengejar mereka. Setelah berhasil menaiki kereta yang dimaksud, Carter masih harus menghadapi para prajurit Korea Utara yang terus berdatangan untuk merebut Hana. Tibanya pasukan heli semakin membuat Carter harus bertarung di udara, ditambah lagi dengan kedatangan Jenderal Kim. Hana sebagai anak yang diperebutkan pun menjadi ikut terombang-ambing, dan pada saat itu datang Jung Hae dan Dr. Jung yang membantu Carter menghadapi Jenderal Kim dan pasukannya. Dan final battle yang mengguncang adrenalin, yang mana kita akan diperlihatkan pertarungan antara Carter dan Jenderal Kim yang membutuhkan skill pertarungan yang tinggi. Dengan kekalahan Jenderal Kim dan para prajuritnya, Carter, Jung Hae, Yoon Ho, Dr. Jung, dan Hana pun berhasil menaiki gerbong terakhir dari kereta tersebut. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ayah adalah sosok pelindung utama di dalam keluarga. Ia tidak segan berkorban demi anaknya agar anaknya senantiasa baik dan selamat. Bahkan ketika ia harus terluka, ia pun rela melakukannya. Ini adalah salah satu pengorbanan terbesar seorang ayah yang membuat kita harus senantiasa menghormatinya dan menghargainya. Akhir kata, gua Kesuma Channel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di review film berikutnya.